Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan ada Ustadz Yanuar dan Rohim. Dan di sini terdengar ada pemberitaan yang memang teror dari orang-orang misterius yang membantai para dukun dan ada pemuka agama, dan di sini membuat dia khawatir, takut, dan kalau itu juga akan terjadi kepada mereka. Ustadz pun mencoba menenangkan dan juga berkata untuk tidak terlalu memikirkan berita tersebut. Tapi di tengah-tengah perbincangan ada suara langkah kaki di atas genteng dan lampu di rumah tiba-tiba padam. Dan seketika suasana itu pun mencekam dan dibaluti oleh rasa ketakutan, dan apa yang dia takutkan pun terjadi. Dan di tengah kegelapan langsung menghunus ke tubuh Januar dan juga Rohim. Mereka langsung tewas di tempat, diserang oleh seorang misterius bertopeng ninja. Adegan kemudian beralih kepada seorang santriwati yang bernama Anissa dan terbangun karena dia mendengar ada suara bisikan yang memanggilnya. Melihat dari tempat tersebut, teman-temannya ini pun langsung tertidur lelap. Dan siapa yang memanggil namanya? Dan dia pun mencoba mengabaikannya dan mencoba untuk berpikir positif. Dan dia langsung mengambil handuk bermaksud ingin ke kamar mandi. Saat dia membuka pintu kamar, tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh sosok arwah ibu yang berdiri di depan pintu. Dan belum selesai, dia pun langsung membuat Anissa kaget. Tapi saat itu dibuka kembali, ada kenyataan memang di sana tidak ada siapapun. Keesokannya, Anissa pun menceritakan soal kejadian semalam kepada Nurul. Kalau tadi malam dia memang melihat arwah ibunya. Aku lihat setan. Tapi secara tidak sengaja pembicaraan mereka terdengar oleh Satrio dan juga Ali. Dan hal itu pun hanya berlalu begitu saja. Dan tak lama setelah itu terdengar pengumuman yang memberitahukan agar santri dan santriwati untuk segera kembali ke asrama masing-masing karena kegiatan belajar mengajar itu pun diliburkan. Satrio bersama Alip mendengar pemberitahuan itu dan bertanya-tanya kenapa tiba-tiba di sini para santri diliburkan, dan santri juga masih kepikiran soal pembicaraannya yang melihat hantu semalam. Dan sementara dari pihak pesantren, pengumuman itu dilakukan oleh Ustadz Ridwan karena pihak pesantren baru mengetahui soal kematian Januar dan juga Rohim. Dan perdebatan pun terjadi antara Ustadz dan juga Ridwan. Bagas telah meminta agar kasus ini segera dilaporkan kepada polisi, sedangkan Ridwan malah menolak dengan alasan dia tidak bisa memberikan keputusan karena harus melalui persetujuan Pak Kiai. Persetujuan itu pun harus dilerai. Dan di malam harinya Satrio pun mulai merasa ada yang aneh dengan para ustadz yang ada di pondok, seperti ada sesuatu hal yang mencoba ditutup-tutupi. Apalagi dia juga tahu kalau ada beberapa santri yang tidak kembali, termasuk Januar dan juga Rohim. Dan dia menyangkal mungkin saja mereka sedang ada pengajian di luar pondok. Sementara itu Anissa yang berada di ruangan kelas melihat jendela ruangan yang terbuka dengan sendirinya. Setelah menutup jendela, kini pintu itu pun yang juga terbuka sendiri.
Lalu kemudian terlihat sosok bayangan perempuan yang berjalan masuk ke ruangan itu. Dan bayangan itu pun keluar lagi dan menghilang begitu saja. Dan Anissa yang ketakutan berlari keluar dari tempat itu, tapi sosok hantu itu pun terus mengikutinya, dan dia pun bersembunyi di sebuah sumur. Dan tidak sengaja dari kejauhan dia telah melihat seseorang yang sedang mengubur sebuah bungkusan santet. Di lain tempat ada beberapa hal yang memang ditemukan, yaitu Ustadz Samir yang sudah dibungkus oleh kain kafan. Dan Samir pun merasa sedih dan tidak kuasa melihat dua rekannya yang telah meninggal dunia. Dan sementara di tempat lain terlihat seseorang yang sedang melakukan sebuah ritual santet, dan santetnya itu dikirimkan kepada Samir yang masih berada di ruangan itu. Dan tiba-tiba kedua mayat itu terbangun dan menghantui Samir. Samir yang ketakutan pun berusaha keluar, tetapi pintu itu pun terkunci. Dan di ruangan itu Samir menjadi bulan-bulanan pocong yang terus menghantuinya. Anissa yang berlari kemudian bertemu dengan Satrio, dan mereka berdua melihat kengerian yang terjadi kepada Samir. Dan tubuh Samir yang dipenuhi darah merangkak menuju keluar, dan Samir dibawa ke ruangan kesehatan untuk mendapatkan perawatan. Melihat kondisi itu seperti mayat hidup, dan dia pun memang segan dan tidak mau, dan mengatakan kalau dia terkena serangan santet. Atas tragedi itu, kiai itu pun yang memang akhirnya datang ke Ponpes. Ridwan kemudian langsung melaporkan semuanya dan melaporkannya kepada Pak Kiai, dan terjadi adu argumen antara Bagas dan Ridwan. Dan karena menurutnya tidak baik mengambil keputusan sendiri, dan Pak Kiai yang tidak mau untuk melakukan perkelahian, Pak Kiai kemudian menyuruh untuk mengumpulkan para santri dan melakukan sholat berjamaah. Dan saat tengah di posisi bersujud, para makmum mulai sadar, dan kalau sujud itu terlalu lama. Satrio yang curiga mencoba untuk mengintip, tapi di sana dan dia melihat sosok pocong berdiri di hadapan para makmum tepat di belakang Kiai. Karena terkejut, dia pun bangkit dan mereka pun dikejutkan dengan Pak Kiai yang sudah menghilang. Dan karena kejadian itu, seluruh santri diminta untuk berkumpul di aula, dan Satrio dan Ali pun mulai merasa kalau Ponpes ini sudah tidak aman lagi. Dan bahkan Ali sempat mengajak Satrio untuk kabur dari sini, tapi Satrio tidak menggubrisnya. Pada saat tengah malam, saat semuanya sudah tertidur lelap, di balik semuanya itu Satrio mempunyai rencana lain. Dia mengajak Ali untuk masuk ke dalam kantor Ponpes, dan ternyata Satrio berniat untuk menggunakan telepon kantor untuk menghubungi orang tuanya. Tapi sayang telepon itu tidak berfungsi. Dan di meja Satrio melihat ada surat kabar berita tentang pembantaian dukun-dukun santet, dan dia sadar kalau Ponpes selama ini menyembunyikan semua berita dari para santri. Di meja lain menemukan sebuah daftar dari dukun santet, dan salah satunya ada nama bapaknya Satrio. Pada malam menjelang subuh, Anissa baru terbangun dan mendapati dia hanya berdua bersama dengan Nurul.
Tapi Nurul tidak menjawab. Dan kemudian Nurul pun bertingkah aneh. Dan pada saat dia menoleh, dan terlihat Nurul yang memang sudah kerasukan. Dan hal itu pun berakhir setelah dia dibangunkan oleh Nurul. Aku mau ke kamar mandi. Dan dia pun pamit ke kamar mandi, tapi lagi-lagi gangguan dari arwah ibu datang kembali. Pondokan Kiai. Dia membisikkan kepada Anissa untuk pergi ke tempatnya Pak Kiai. Dan di sini setelah tidak sadar kalau arwah ibunya memang untuk menakuti Anissa, dan dia justru ingin memberikan sebuah petunjuk. Dan Anissa pun ingin mengarahkan dia ke sumur. Dan di sana Anissa menemukan sebuah bungkusan santet yang terkubur. Di saat yang bersamaan dia juga melihat Ustadz Bagas dengan tingkah lakunya yang mencurigakan. Dan Ustadz Bagas pun menaruh sebuah sesajen, sesuatu hal yang tidak seharusnya dilakukan bagi orang yang beriman. Dan di sini dia pun memang dikejutkan dari sesuatu yang di belakang, dan dia pun menunjukkan bungkusan santet yang ditemukannya, dan dia yang melihatnya pun langsung merebut, dan dia berkata kalau benda ini pun salah, dan dia pun langsung membuangnya ke tempat sampah tanpa disadari atas apa yang dilakukan Nurul. Justru teror itu pun mulai menyerang dirinya. Dan saat dia menjemur pakaian, tiba-tiba terlihat ada sosok bayangan di balik jemuran itu. Lalu keanehan pun terjadi, di mana Nurul merasakan perih yang luar biasa di matanya. Dan tidak hanya perih, Nurul juga merasakan gatal di matanya, dan penglihatannya menjadi kabur. Dan tidak lama Nurul mengalami kebutaan. Tidak sampai di situ, dari dalam mulutnya kini mulai keluar kawat berduri. Dan Anissa pun sangat panik melihat kengerian itu. Dan setelah itu Nurul memang tidak bisa dikendalikan, seperti cacing kepanasan. Dan dia berjalan mundur, dan naas Nurul terjatuh masuk ke dalam sumur. Dan kabar itu pun terdengar Bagas, yang membuat dia marah besar kepada Ridwan. Dan dari kejadian awal, dia memang sudah memperingatkan Ridwan untuk segera memulangkan para santri, tapi Ridwan terus menundanya. Dengan tenang Ridwan menanggapi kemarahannya, dan sulit bagi Ridwan dan untuk memutuskan sesuatu karena dia memang bisa mengambil keputusan tanpa sepengetahuan Pak Kiai. Dan permasalahannya kini Pak Kiai juga masih belum ditemukan hingga sampai sekarang. Dan di sini dia pun mulai curiga kalau ada pembunuh di dalam pesantren ini. Dan dia yang mendengar itu pun hanya bisa beristighfar dan atas asumsi Rati. Pada malam hari Ridwan memimpin para santri untuk membaca ayat suci Al-Quran dan sebuah ritual tiap malam. Di tengah pengajian itu, tiba-tiba satu persatu para santri mulai kerasukan dan mengatakan mati. Dan seketika suasana berubah menjadi chaos yang tak suka saling menyerang satu sama lain. Dan di tengah kekecewaan itu, saat dia memutuskan untuk pulang karena dia takut akan terjadi sesuatu kepada ayah dan ibunya, dan dia pun sempat melarang, dan mungkin ini hanya jebakan saja, tapi Satrio tetap akan pergi dan tidak ada jaminan keluarganya baik-baik saja. Apalagi di pesantren ini juga sudah bukan lagi tempat yang aman. Hidup dan mati itu di tangan Tuhan,
Dan kalau memang takdirnya mati di luar, dia bisa bertemu lagi dengan keluarganya. Di sepanjang perjalanan, berita tentang pembantaian para dukun itu pun memang nyata. Dan Satrio pun memang melihat banyak sekali mayat di pinggir jalan dan dengan kondisi yang memprihatinkan. Dan teror itu pun memburu itu dan langsung menyasar kepada ayahnya Satrio dan ibunya yang pada saat itu sedang membuatkan kopi untuk ayahnya. Dan dia pun dikejutkan dengan suaminya yang tergantung di ruangan tengah, dan dia pun sempat melihat para ninja itu kabur dari rumah. Dan kembali ke pondok dalam lamunannya, Anissa ini pun teringat kepada masa lalu kelam bersama sang ibu. Dan pada malam itu ketika Anissa masih kecil, terjadi pertengkaran hebat dari kedua orang tuanya. Dan saat ibu yang sedang hamil dari anak kedua mereka yang diminta oleh suaminya untuk bayinya dijadikan tumbal demi mendapatkan kekayaan. Tapi pada saat itu ibunya menolak dan ibunya memilih melakukan bundir. Dan singkat cerita, Satrio pun akhirnya sampai di kampung halamannya. Dan kondisi di desanya itu pun memang sangat mencekam. Banyak mayat bergeletakan dan bahkan digantung, dibiarkan begitu saja. Dan banyak juga konflik antara warga dan berujung kepada sebuah pertikaian. Dan pada akhirnya dia sampai di rumah dan langsung memeluk sang ibu. Dan di sini dia pun mengabarkan kepada Satrio jika bapaknya ini sudah meninggal dunia. Namun ibunya juga meminta agar Satrio merahasiakan kematian bapaknya itu. Ibunya yang takut kalau warga tahu dia meninggal, maka mereka akan dijadikan sebagai bahan ritual ilmu hitam. Tapi walaupun bagaimanapun, di sini jasadnya harus dikuburkan karena tidak baik membiarkan jenazah terlalu lama. Dan di sini dia pun menguburkannya di belakang rumah. Dan setelah semuanya selesai, Satrio pun merasa heran kenapa bapaknya ini dituduh sebagai dukun santet. Dan karena sepengetahuannya, bapaknya ini pun tidak melakukan ritual aneh layaknya seorang dukun. Dan di sini dia pun menceritakan semuanya. Dulu bapaknya itu adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam menyembuhkan penyakit, dan dalam kemampuan itu murni bukan dari bantuan jin. Dan di sini langsung kedatangan pasien yang sakit terkena santet dan perutnya membesar dan di dalamnya berisi benda tajam seperti paku dan rantai. Dan di sini dengan kemampuan yang dimiliki bapaknya membuat pasar dukun santet merasa tersaingi. Banyak pasien yang lari kepada bapaknya Satrio, dan maka dari itu para dukun santet mengadakan fitnah besar-besaran dan mereka merencanakan untuk membantai para dukun santet. Dan mereka menuduh jika bapaknya Satrio adalah seorang dukun santet yang harus diberantas. Dan ibunya ini menyuruh Satrio untuk segera kembali ke pondok, dan karena di sini kondisinya sangat berbahaya. Dan sementara itu di pesantren, Anissa yang pergi ke dapur memang mengambil air. Dan di sini dia pun bertemu dengan Simbok yang bekerja untuk memasak. Simbok pun yang akan mengambil airnya. Dan di dapur itu Anissa pun mencium wangi makanan. Dan ketika dibuka, dia terkejut. Dan karena melihat kepala si embok yang sedang dimasak. Dan ketika dia berbalik badan, tiba-tiba Simbok ini sudah ada di hadapannya. Dan Simbok yang kerasukan itu pun langsung melenyapkan nyawanya sendiri.
Dan Anissa pun berusaha kabur, tapi pintu seketika terkunci. Anissa yang sudah terpojok langsung membacakan ayat kursi, dan hal itu pun membuat jin yang ada di dalam tubuh itu pun seketika merasakan panas terbakar. Tapi naas setan itu mengarahkan untuk menyerang dirinya sendiri. Keesokan harinya keadaan di pondok itu sudah tidak aman lagi, dan Anissa masih kebingungan dengan apa yang terjadi pada tempat ini, dan bisikan itu pun terdengar kembali dan memintanya untuk memeriksa ke ruangan Pak Kiai. Anissa pun menemui Bagas dan mengajaknya untuk memeriksa kamar Pak Kiai. Dan kebetulan dia ada di sana dan mengatakan sumber permasalahan ini ada pada kamar Pak Kiai. Dan di sini dia pun terkuak oleh Satrio dan sudah kembali ke pondok, dan mereka pun sama-sama mendobrak pintu kamar itu, dan di sana mereka pun menemukan sebuah meja yang berisikan alat-alat ritual santet. Dan Anissa yang memang sudah curiga pun memang menyimpan sesajen di sekitaran pondok pada waktu itu, memberitahukan kepada semua orang jika Ustadz Bagas yang telah melakukan semua ini. Tapi Bagas membantah jika pada saat itu dia sedang membuang santet yang dia temukan, dan dia pun tidak tahu siapa pelaku santetnya. Dan di keamanan sampai semuanya, Ustadz Bagas pun akhirnya diikat di aula ponpes. Dan di sini dia pun memang ada sesuatu di pondok Kiai dan Satrio serta Anissa yang akan kembali ke pondok Kiai lagi. Tapi anehnya pintu itu pun sudah terkunci kembali, dan Satrio pun berhasil membuka pintunya, tapi tiba-tiba dan dia memang terkunci sendiri dan memisahkan Anissa dengan Satrio. Dan tapi saat itu Anissa kembali mendapatkan petunjuk dari ibunya yang mengarahkan dia ke pondok milik Ustadz Ridwan. Dan dari celah lubang dia bisa melihatnya, dan dia sangat terkejut karena ternyata selama ini Ustadz Ridwanlah yang melakukan ritual santetnya. Dan tiba-tiba dia tertarik ke dalam dan berhadapan langsung dengan Ridwan. Dan di sisi lain Ali pun kembali ke aula, dan dia yakin kalau Ustadz Bagas memang tidaklah bersalah, dan dia langsung melepaskan ikatannya. Dan tiba-tiba lampu di aula mati. Ridwan pun membangkitkan orang-orang yang sudah mati seperti Rohim, Januar, Rati, dan Nurul serta si Embok, dan memerintahkan arwah-arwah itu untuk menyerang para santri. Anissa tidak luput dari serangan santet itu, dan dia pun menanyakan apa, dan mereka pun langsung menjadi sasaran Ridwan. Dan Ridwan pun juga mengungkapkan bahwa tujuan utamanya adalah mengincar para ustadz di ponpes. Dan ternyata keluarga Ridwan pun adalah penjaga asli dari tanah tempat pesantren ini berdiri. Dan dulu kakek Satrio dan para pendiri lain merebut tanah ini dengan paksa dan membantai keluarga Ridwan dengan dalih membasmi dukun santet. Dan Ridwan yang pada saat itu masih kecil berhasil selamat dan menyimpan dendam kusumat, dan dia pun memang menjadi ustadz di pesantren ini menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Ridwan pun bersekutu dengan iblis dan meminta bantuan. Rohim, Januar, dan Rati serta Pak Kiai termasuk ayahnya Satrio, mereka adalah bagian dari targetnya, karena selain bahas dendam, dia pun punya tujuan lain, dan yaitu memperkuat ilmu hitamnya.
Dan di sini syarat utamanya untuk memperkuat ilmu hitam itu adalah dengan tubuh para ustadz dan para santri sebenarnya hanya terjebak dalam situasi ini. Dan di sini meskipun sudah terbongkar, terpaksa dia harus melenyapkan mereka semuanya. Bagas meminta mereka untuk mengaji dan membaca ayat kursi untuk membentengi diri. Para arwah itu pun mengiringi aula, tapi mereka tidak bisa masuk. Di lain sisi, Satrio pun berhasil mendobrak pondok Ridwan, dan Satrio pun langsung menyerangnya, dan terjadilah duel sengit antara mereka semua. Dan ketika dia terbanting, Anissa menyuruh Satrio untuk memecahkan kendinya. Seketika pengaruh santet pun menghilang, dan para jenazah yang memang ada di dalamnya terjatuh-jatuhan. Dan Satrio pun segera membawa Anissa keluar dari pondok itu, dan dia mengunci Ridwan di sana. Dan saat berada di luar, terlihat bola api yang menghantam pondok itu, menghancurkan sesajen, dan pada akhirnya santet itu balik menyerang kepada Ridwan. Ridwan juga terbakar di lingkaran api yang mengelilingi tubuhnya. Dan beberapa saat kemudian, Ustadz pun kembali sembuh dan luka-lukanya seketika menghilang dan sembuh total. Tapi permasalahan belum selesai karena sampai pada saat itu Pak Kiai Ahmad masih belum ditemukan. Keberhasilan ini tidak luput dari peran arwah ibunya Anissa yang selalu memberikan petunjuk, dan Anissa pun sudah tidak takut lagi dengan kehadiran arwah ibunya di sana. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.